Halo teman-teman, sekarang ayo kita belajar distorsi pasar dalam ekonomi Islam. Nama saya Ayesa Putri dari kelompok 8 NIM 151. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distorsi pasar? Distorsi pasar adalah kondisi di mana mekanisme pasar yang seharusnya berjalan bebas dan efisien terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, monopoli, atau subsidi. Lalu, kita memahami bentuk materi distorsi pasar. Yang pertama, ada rekayasa permintaan dan penawaran. Ini mencakup BI najasi dan ikhtikar. Yang kedua, ada tadlis. Yang ketiga, ada tahrir. Nah, sekarang kita bahas rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Yang pertama, ada rekayasa supply atau BI najasi. Nah, transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Namun, si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli. Dia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Nah, sebelumnya, orang yang menawar ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi. Yang kedua, ada ikhtikar. Ikhtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal, sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. Demikian pula, menyimpan persediaan yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya monopoli ransaking. Jadi dalam Islam monopoli itu boleh, sedangkan monopolis ransaking itu tidak boleh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, BI najasi itu seseorang yang menciptakan permintaan palsu seolah-olah banyak permintaan terhadap barang yang ia jual sehingga harga menjadi naik. Nah, ini teman-teman, ada kurva BI najasi. Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva D0. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Q0 dan P sebesar P0. Kemudian, pelaku BI najasi, misalkan penjual barang X ini, sengaja menciptakan barang palsu, misalnya menyuruh temannya untuk pura-pura ingin membeli barang X dengan harga di atas harga P0, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut, menciptakan isu seakan-akan ada kelangkaan barang X sehingga harga akan naik di atas harga P0. Nah, akibatnya permintaan terhadap barang X seakan-akan meningkat. Kurva demand palsu bergeser ke arah kanan atas dari D0 menjadi DF. Peningkatan permintaan ini menyebabkan peningkatan harga yang tidak alamiah dari P0 menjadi PF. Akibatnya, pelaku BI najasi dapat menikmati tambahan profit di atas normal profit dengan cara rekayasa tersebut. Revenue sebelum najasi dilakukan adalah sebesar P0 Q0. Setelah najasi dilakukan, revenue bertambah menjadi PF atau QF. Tambahan revenue ini merupakan revenue haram. Nah, lalu ada ikhtikar. Ikhtikar adalah tindakan menimbun barang untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini dilakukan agar keuntungan lebih besar, tetapi menyebabkan kelangkaan dan harga tinggi yang merugikan konsumen. Nah, ini ada contoh ikhtikar. Yang pertama, penimbunan pangan. Seorang pedagang menimbun beras dalam jumlah besar selama musim panen dengan tujuan menjualnya pada musim pasca ketika stok di pasar menipis dan harga naik. Praktik ini merugikan konsumen karena harga beras menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang kedua, ada penimbunan masker medis. Pada awal pandemi COVID-19,
beberapa individu atau perusahaannya membeli dan menimbun masker medis dalam jumlah besar. Ketika permintaan meningkat drastis dan pasokan terbatas, mereka menjual masker tersebut dengan harga yang sangat tinggi, merugikan masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini ada kurva ihtikar, di mana Q100 itu adalah barang sebelum langka atau barang sebelum terjadinya ihtikar. Itu masih di harga P100, dan setelah terjadinya ihtikar atau terjadinya kelangkaan, barang menjadi 80 dan harga pun ikut meningkat di P120. Dan titik di atas itu adalah titik keseimbangan pasar. Di sini juga ada tadlis. Apa ya yang dimaksud dengan tadlis? Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan atau kelemahan dalam barang atau jasa yang dijual, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Tindakan ini dianggap tidak jujur dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Lalu di sini ada tahrir. Apa yang dimaksud tahrir? Tahrir adalah tindakan menipu atau mengelabui dalam transaksi dengan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang barang atau jasa yang dijual. Ini dianggap tidak jujur dan tidak adil dalam ekonomi Islam. Nah, contoh tahrir sendiri ini adalah menjual tanah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut subur dan cocok untuk pertanian, padahal sebenarnya tanah tersebut gersang dan tidak cocok untuk ditanami. Lanjut, manipulasi pasar dalam perdagangan saham. Apa yang dimaksud dengan manipulasi pasar dalam perdagangan saham? Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengganggu mekanisme pasar dengan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Di sini ada transaksi yang dilarang oleh Islam. Yang pertama, ada mekanisme perdagangan efek menurut perspektif Islam. Di sini menggunakan akad bai atau buy sell. Maksud dari akad ini adalah sebuah akad atas pertukaran aset yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut. Akad ini akan dianggap sah atau valid jika sebuah kesepakatan terjadi pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran, sekalipun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan prinsip khotbah Humi. Dalam perdagangan efek ini tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan manipulasi pasar. Sebuah aturan yang lazim terbentuk di bursa efek menetapkan bahwa perdagangan efek hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa efek dan segala efek yang dicari untuk dijual atau dibeli oleh non-anggota diharuskan untuk dilakukan melalui aktivitas perdagangan efek oleh anggota bursa efek. Yang kedua, ada manipulasi pasar. Manipulasi pasar dapat terjadi melalui banyak cara, tidak hanya di perdagangan efek konvensional, tapi juga di perdagangan efek syariah. Lalu, manipulasi dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada manipulasi informasi. Manipulasi informasi ini adalah menyebarkan informasi tidak benar atau rumor. Yang kedua, ada manipulasi tindakan. Manipulasi tindakan adalah perbuatan yang dapat mengubah nilai perkiraan atau nilai aktual sebuah aset. Lalu yang ketiga ada manipulasi perdagangan. Manipulasi perdagangan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin untuk sepenuhnya menentukan apakah pembeli saham memiliki informasi yang baik tentang prospek perusahaan atau hanya mencoba untuk memanipulasi harga saham untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi ketika trade besar atau sekelompok trader mencoba untuk memanipulasi harga sebuah aset hanya dengan cara membeli kemudian menjual, tanpa membuat informasi palsu atau melakukan sesuatu di hadapan publik untuk mengubah nilai harga. Yang ketiga, ada tadlis. Tadlis adalah
tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual. Tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut, tujuan utamanya adalah penggunaan informasi menyesatkan. Penggunaan informasi menyesatkan adalah membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap harga efek di bursa efek. Yang keempat, ada tahrir dan ihtikar. Tahrir adalah upaya untuk mempengaruhi atau mendorong orang lain baik dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan untuk menyelesaikan sebuah transaksi. Tujuannya adalah mempengaruhi harga, naik turun atau tetap untuk kepentingan pribadi baik di dalam maupun di luar bursa. Tujuan kedua ini adalah untuk mempengaruhi harga saham dengan memberikan kesan bahwa harga pasar yang berlaku merupakan hasil dari transaksi yang wajar. Aktivitas-aktivitas tersebut juga memberikan pengaruh seolah-olah efek tersebut aktif diperdagangkan. Sedangkan ihtikar itu adalah konsep lain dari referensi yang sama, meskipun tahrir dan ihtikar berbeda. Ihtikar itu adalah sebuah istilah bahasa Arab yang menjelaskan tentang penimbunan barang-barang dari pasar dan dalam arti yang lebih luas mencangkup manipulasi harga. Perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum syariah. Dalam kata lain, ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Yang kelima, ada kisisi. Kisisi adalah salah satu bentuk tadlis di mana penjual menjelaskan hanya keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Yang keenam, ada najasi. Najasi adalah tawar-menawar palsu yang dilakukan oleh seorang calon pembeli yang tidak berniat untuk membelinya. Dilakukan hanya untuk mengelabui dan menimbulkan kesan banyak pihak yang berniat membelinya. Tujuannya adalah untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand atau supply yang tertinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.